Oke, kenalan dulu. Aku Shelly Salvatira, biasa dipanggil Shelly aja gitu. Jadi pada dasarnya setiap konten itu kan kita punya tujuan nih mau bikin konten gitu. Kita entah itu untuk ningkatin personal branding kita misalnya supaya bisa mungkin dilihat lebih potensi dilihat oleh recruiter lebih banyak, atau kita nulis di sosial media karena kita mau jualan, atau kita ingin meningkatkan engagement dan lain sebagainya gitu. Jadi setiap konten itu selalu akan punya tujuannya masing-masing. Kalau nggak punya tujuan, kayaknya perlu dipertanyakan gitu ya. Jadi kira-kira konten yang engaging itu adalah konten-konten yang memang bisa men-trigger audiens kita untuk uh, men-trigger mereka untuk melakukan sesuatu yang kita harapkan. Ini adalah beberapa parameter awal ya, parameter awam, nggak awam sih, umum lah gitu, parameter umum untuk mengukur performansi dari konten kita tuh udah cukup engaging atau belum gitu. Jadi ada tiga proses lah ya, ada tiga bagian dalam menulis sebuah konten ini. Jadi yang pertama adalah tahapan pre-writing gitu. Nah, pre-writing ya berarti apa aja yang perlu kita persiapkan sebelum menulis gitu ya. Kemudian ada proses saat kita menulis, dan ada juga proses setelah kita menulis gitu. Yang pertama, jadi kita harus paham dulu ya objektif kita tuh apa, kayak yang tadi aku sampaikan. Jadi kita harus tahu nih, misal kita mau naikin awareness-nya, atau kita mau naikin engagement-nya, atau kita mau naikin jumlah orang yang beli produk kita, dan lain sebagainya gitu. Understand your audience. Ini sebenarnya harusnya udah ada sebelum kita bikin konten juga sih ya gitu. Ketika kita punya sebuah produk gitu ya, kita biasanya harus tahu gitu, audiens kita tuh siapa sih sebenarnya gitu. Karena tentu kita nggak mungkin bisa ngomong ketika misal nih kita ngomong sama orang kepala sekolah gitu ya dengan si murid gitu. Cara kita berkomunikasi tentu beda. Bahasa yang kita gunakan tentu berbeda gitu. Visual yang kita gunakan juga pasti akan berbeda gitu. Jadi understand your audience dengan melakukan riset. Risetnya ini baik demografis maupun psikografis lah ya. Ketiga adalah define your position gitu. Jadi kita harus memposisikan diri juga. Kita tuh pengen dilihat sebagai apa sih oleh audiens kita gitu. Apakah kita ingin dilihat sebagai seorang teman yang ingin bercerita gitu ya, teman yang saling share, atau kita ingin dilihat sebagai seorang yang profesional, atau kita juga mau dilihat sebagai seorang yang expert misalnya. Nah, kita perlu mencari relevant keyword. Sebenarnya ini tuh penting banget untuk kalau kita keperluannya SEO ya, gitu. Jadi kalau kita bikin artikel di website gitu ya, kalau artikel di website itu mostly akan untuk nge-boost SEO-nya gitu. Semakin SEO-nya baik, kita akan peringkatnya akan semakin naik juga, dan brand awareness-nya itu akan semakin tinggi juga kayak gitu. Nah, nyari keyword pun ini juga macam-macam banget gitu. Jadi ada yang kita kan bisa pakai main keyword ya, main keyword, terus kita bisa pakai long tail, kita bisa pakai secondary keyword, ada primary keyword, secondary keyword, dan lain sebagainya gitu. Nah, kita harus pahamin itu juga kayak gitu. Bisa juga kita terapkan di apa ya, di tulisan-tulisan kita di sosial media misalnya gitu. Relevant keywords tentu dia nggak akan formal yang di SEO ya untuk website gitu. Jadi relevant keywords ini kayak ya udah kita menggunakan keyword-keyword apa yang kira-kira triggering nih buat mereka gitu. Jadi selanjutnya adalah prepare the research gitu ya. Jadi ketika kita itu nulis, itu tadi yang pertama sebisa mungkin kita tuh nulisnya tuh yang berdaging gitu ya. Jangan sampai, atau kayak gini nih, misalnya kalau banyak banget ya jenis tulisan baik di website, di artikel, atau di sosial media, or dimanapun gitu. Ada yang menulis gini, seperti yang kita tahu, gitu, atau seperti yang udah kamu tahu, dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, sebisa mungkin tuh hindari kayak gitu. Karena itu bisa membuat apa ya, kita ingin ngasih sense bahwa ketika mereka dapat info kita, itu tuh mereka dapat sesuatu yang baru gitu loh. Tapi apakah itu harus dihilangkan sama sekali? Enggak, tapi sebisa mungkin diminimalkan aja gitu. Jangan semua tulisan kita kayak gitu. Jadi kasih sense bahwa ketika mereka tuh itu tadi gitu. Karena mereka tuh ketika tujuan mereka itu menggunakan social media atau internet, mereka akan cari konten, mereka ingin mencari informasi gitu, dan mostly orang akan mencari informasi yang belum mereka tahu gitu. Jadi kita harus ngasih source yang kredibel lah gitu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
step penulisannya sendiri gitu. Ketika kita udah nulis gitu. Jadi yang pertama kita bisa clarify the idea gitu ya. Jadi kita ada banyak banget. Jadi ini ada listing dan clustering. Ini sebenarnya listing, clustering, free writing, dan journalist questions. Ini sebenarnya adalah kalau kita tuh mau brainstorming gitu ya. Jadi kita misal nggak tahu nih, aduh gue mau bikin tulisan apa ya, mau ngebahas soal apa ya. Kita bisa pakai teknik listing atau clustering gitu. Jadi ini kayak mind mapping gitu. Jadi kita punya tema besarnya gitu ya, atau misalnya transportasi. Nah, transportasi terus ada udara, laut, darat gitu. Nah, terus kita jabarin tuh misal udara ada apa yang berkaitan dengan udara, ada pramugari, ada pesawat. Tulisan yang bagus itu menurut aku kadang adalah tulisan yang bisa ngasih informasi baru itu tadi sih gitu. Dan informasi baru ini tuh bukan sesuatu yang harus kita ciptakan baru gitu. Atau bisa free writing juga. Nah, free writing ini kita bisa kayak nulis aja gitu ya, baik nulis pakai tangan atau di laptop atau dalam PC dan lain sebagainya gitu ya. Kita setel kayak 5 sampai 10 menit misalnya. Nah, terus kita nulis aja tuh. Kita nulis apapun yang ada di pikiran kita. Misal kita ya soal pawang hujan misalnya. Terus kita udah tulis aja apa aja yang muncul di pikiran kita selama 5 sampai 10 menit itu dengan tidak berhenti. Satu, bisa belajar untuk menulis cepat gitu ya. Menulis cepat maksudnya kita bisa berpikir dengan cepat gitu ya. Dan juga dari situ nanti kita bisa ngelihat tuh oh ternyata dari kata ini, nah kita bisa ambil juga sama kayak listing dan clustering itu tadi gitu. Kemudian ada journalist questions, ini kita bisa pakai misalnya, tapi kalau yang ini biasanya kita udah tahu dulu nih, oh kita udah tahu mau nulis sesuatu gitu. Nah kita tinggal detailin aja nih, gitu. Kita tinggal detailin where, what, when, ya 5W1 hanyalah kayak gitu. Sekarang kita start with the outline. Nah jadi kalau kita udah dapet nih idenya gitu ya, kita bikin kerangkanya gitu. Kita bikin kerangka tulisannya seperti apa. Ini tuh salah satu cara yang cukup works untuk menghindari yang namanya writer's block. Gitu. Apalagi kalau kita bikin tulisan panjang misalnya kayak artikel deh gitu. Jadi sebisa mungkin kita bikin outline-nya dulu supaya pengerjaan kita bisa lebih efisien. Kayak gitu. Makanya kita bikin kerangka gitu ya, kita bikin kerangka supaya itu bisa ngebantu untuk kita on track lah, bisa tetap on track juga gitu. Nah, berikutnya ada talk the audience gitu. Jadi setelah kita bikin outline-nya ya, kita mau bikin apa aja, kita mau ngebahas apa aja, terus kita make sure bahwa di tulisan kita gitu ya, kita tuh emang beneran ngobrol sama audience kita gitu. Jadi makanya sebisa mungkin kita tuh jangan pakai kalian gitu ya, kalau kita harus address atau kita harus menyapa gitu ya, harus kita menyapa audience, sebisa mungkin jangan pakai kalian gitu. Jadi pakai aja kayak kamu atau Anda, atau misalnya ada kayak hi bestie atau apa ya? Atau ya sebutan-sebutan lain lah, misalnya kayak sobat sehat atau apa gitu ya, tergantung dari brand kita biasanya akan nyebut si audience kita tuh apa gitu. Jadi sebisa mungkin kayak ya udah kita tuh ngomong personal gitu. Karena kemudian yang berikutnya adalah hook from the beginning. Ini sulit banget gitu. Jadi sebisa mungkin kita tuh kan punya banyak saingan ya, gitu. Kita punya banyak saingan. Jadi audiens kita itu punya banyak pilihan untuk mau akses konten yang mana gitu. Jadi kalau misal dari awal nih, misal dari headline atau dari judul atau misal dari cover kita udah nggak menarik, ya udah mereka ya dan sah-sah aja mereka meninggalkan kita gitu loh, dan mereka akan beralih ke yang lainnya yang lebih cocok buat mereka misalnya atau lebih menarik buat mereka. Kita bisa dari headline-nya, terus selain dari headline-nya juga dari beberapa kalimat awal lah kayak gitu. Jadi biasanya kalau mereka udah di tengah-tengah kan kayak apalagi kalau tulisannya nggak terlalu panjang ya gitu, ya mereka pasti akan ya udah ngabisin aja sekalian kayak gitu. Judul dan headline itu sebaiknya tidak panjang gitu ya, cukup singkat, tapi dia harus bisa satu harus singkat, yang kedua harus bisa merangkum seluruh apa yang kita obrolin, dan yang ketiga dia harus bisa menarik gitu. Jadi bikin judul itu sesulit itu sebenarnya. Kemudian yang kelima adalah kita bisa menggunakan cara storytelling ya, kayak yang tadi kita bahas gitu. Jadi kita bikin satu naratif atau satu narasi yang emang compelling gitu ya, yang atraktif, yang menarik untuk
transferkan atau memanifestasikan apa yang ada di pikiran kita ke persepsi audiens kita. Nah, kita kan harus bikin tulisan yang nge-hook ya gitu, bikin tulisan yang nge-hook dari awal. Nah, kita mulai dari headline nih. Nah, dari headline yang pertama, kita bisa bikin headline ini tuh yang sifatnya tuh kontradiktif gitu. Jadi kontradiktif ini maksudnya apa yang udah jadi persepsi atau apa yang udah menjadi kepercayaan orang-orang, kita berikan fakta yang berbeda gitu. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kalimat-kalimat atau headline yang memang bisa menggugah penasaran seseorang gitu. Misalnya kalau di BuzzFeed nih gitu, people are sharing the breaking point that made them cut off their parents, and honestly you'll be shocked by this gitu. Nah, ada kata-kata you'll be shocked by this gitu kan, orang-orang kayak apaan nih gitu. Terus bisa juga ada orang yang tertarik dengan sharing the breaking point gitu, the breaking point yang bikin mereka kayak memutuskan hubungan dengan parents-nya dan lain sebagainya gitu. Jadi bikin apa yang kira-kira bikin orang tuh penasaran deh dengan kita kayak gitu ya. Mau bikin headline yang catchy, biasanya kita pakai list gitu ya. Jadi kayak 14 atau 15, 7, 21, 34 dan lain sebagainya gitu. Kayak kita sertakan numbers di depan. Dan angka-angka ganjil itu biasanya lebih dinikmati gitu, kayak lebih triggering lah gitu daripada angka-angka genap gitu. Terus juga nggak sebisa mungkin ini tetap harus disesuaikan dengan konteksnya gitu ya. Orang itu suka dengan angka-angka tuh yang fantastis gitu. Jadi kalau semakin banyak orang akan semakin tertarik juga gitu. Kayak misalnya 14 tips lolos interview kerja cepat gitu. Terakhir nih gitu. Jadi kalau kita udah selesai nulis, kita harus gimana? Proofread dulu gitu. Nah, proofread pun sebisa mungkin kita tuh punya editor ya. Kalaupun nggak punya editor, kita tuh bisa nanyain ke teman kita, ada peer review nih. Kita naik ke teman kita atau ke supervisor kita, minta tolong sekalian gitu. Ini ada yang salah kata nggak ya? Bukan salah kata juga sih. Ya, mungkin grammarnya salah, atau kira-kira ada kalimat yang kurang tepat, kata yang kurang tepat, kurang lebih kayak gitu ya. Jangan langsung diedit gitu. Jadi didiemin dulu, tulisan itu didiemin dulu. Terus kalau kita udah ngerasa kayak oke, breaknya udah cukup, baru kita akan review dan akan kita edit kayak gitu. Kolaborasi dengan desainer, aduh ini penting banget ya. Jadi apalagi kalau di sekarang, especially di social media, tapi di website juga penting sih sekarang ya. Dan itu bisa nge-boost SEO juga nih, artikel di website maksudnya kalau kita ngasih gambar, even video gitu. Jadi kita bisa kolaborasi dengan desainer. Satu, pilih gambar yang memang tepat gitu ya. Kemudian kedua, pilih gambar yang memang melengkapi gitu. Kalau ada beberapa ide atau beberapa informasi yang belum tersampaikan di tulisan itu gitu. Kemudian perhatikan juga dengan kayak komposisi ya. Ini tapi mungkin ranahnya lebih ke desainer gitu. Nah, terus yang terakhir adalah optimize SEO-nya if needed, especially untuk teman-teman yang bikin artikel di website gitu ya. Jadi perhatikan bahwa audiens kita, kalau kita udah ngomongin SEO, itu bukan cuma manusia, tapi Google juga gitu, mesin pencari. Nggak cuma Google sih, tapi mostly Google ya, karena 84% orang di dunia pakainya Google. So we're just gonna talk about Google gitu. Jadi perhatikan bahwa audiens kita tuh nggak cuma human, tapi juga si Google itu sendiri gitu. Makanya kita perlu melakukan beberapa optimasi di SEO. Jadi kita perlu tuh yang namanya bikin meta deskripsi gitu ya, dan meta deskripsi pun itu harus dibikin jelas. Ada keywordnya di sana. Kemudian dia sudah cukup mendeskripsikan apa yang mau kita bahas gitu. Kemudian size length-nya lah gitu. Jadi ini nggak terlalu panjang. Ini nanti nggak akan kepotong kalau kita cari di halaman mesin pencari dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Kemudian ada keyword placement gitu. Nah, keyword placement ini kita nggak boleh kita nggak boleh terlalu nge-boost banyak pakai keyword gitu. Karena ada beberapa, kalau kebanyakan keyword pun tuh justru SEO kita tuh jadi rendah banget, jadi jelek gitu. Jadi kita cukup kayak bikin 3 primary keyword gitu ya. Kalau untuk 700 sampai 1000 kata misalnya, kita pakai 3 primary keyword, satu di 200 kalimat pertama, satu di 200 kalimat akhir, satu lagi di tengah-tengahnya.
Kemudian di antara itu kita bisa pakai keyword-keyword yang lainnya kayak long tail keyword atau secondary keyword dan lain sebagainya gitu. Terus pakai anchor text dan lain sebagainya gitu. Oke, makasih banyak teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat.